kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi kita hidup nih harus berusaha. Kalau rezeki udah ada yang ngatur, tapi tugas kita selalu berusaha dan jangan pernah ngeluh kalau terjadi kegagalan. Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, masih bersama saya di channel Trik Pertanian Galileo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara gimana supaya kita kalau pengen sukses walaupun petani, gimana caranya bisa kita menggapai kesuksesan. Jadi ikutin terus kelanjutannya, nanti saya akan jelaskan beberapa cara ataupun trik dan juga langkah gimana supaya kita menjadi orang sukses dan juga menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke kawan, ikutin terus kelanjutannya, nanti akan saya bikinkan video penjelasannya. Oke kawan, jadi kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kalau kita jadi petani bisa menjadi petani sukses. Jadi seperti video-video saya sebelumnya, saya udah jelaskan cara ataupun beberapa jenis tanaman yang saya tanam di lahan saya sekarang. Jadi ini sekedar gambaran dan juga bisa jadi contoh bagi petani yang ingin menggapai kesuksesan. Jadi sekarang saya akan membahas ini satu persatu tanaman yang ada di lahan saya. Jadi saya jelaskan yang pertama ada pepaya dan juga ada cabai rawit
ada pisang, ada juga kopi, dan juga ada alpukat. Jadi saya jelaskan dulu tanaman pepaya. Jadi kalau tanaman pepaya di lahan saya sekarang lebih kurang ada sekitar 500 batang pepaya. Jadi kalau pepaya yang saya tanam sekarang ini baru mau mulai panen. Jadi kalau di tempat saya sekarang harganya sekilo lebih kurang 1.500. Jadi satu batang saja bisa menghasilkan 1 kilo. Jadi kalau 500 batang bisa kawan-kawan simpulkan berapa hasilnya. Dan juga ada cabai rawit. Cabai rawit untuk sekarang belum terlalu banyak, tapi bisa untuk membantu untuk saya sehari-hari hasilnya. Dan yang ketiga ada batang pisang seperti belakang saya. Jadi batang pisang ini lebih kurang ada sekitar 500 rumpun. Jadi target saya menanam pohon pisang, saya nggak perlu banyak dalam satu rumpun menghasilkan pisang dalam 1 tahun. Saya minta 3 saja, 3 batang saja dalam satu rumpun. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan berapa hasilnya. Nanti saya bikinkan video selanjutnya, video detail tentang penjelasan hasil tanaman apa saja yang saya tanam sekarang. Dan yang keempat ada kopi. Kopi yang saya tanam sekarang ini baru mau mulai panen. Jadi kemungkinan tahun depan udah mulai panen. Jadi tanaman kopi di lahan saya ada sekitar lebih kurang 3.000 batang. Jadi kalau sistem menanam batang kopi ini dari mulai awal sampai dia mau siap panen lebih kurang 3 tahun umurnya. Jadi yang saya tanam sekarang udah menjalin ini umur 2 tahun. Jadi kemungkinan tahun depan udah bisa panen, baru mulai panen. Jadi yang seterusnya ada tanaman alpukat, pastinya semua tahu. Jadi nanti saya akan jelaskan video detailnya. Jadi kita ulang lagi dari awal. Kalau seperti pepaya ini seminggu sekali, cabai rawit 2 minggu sekali panennya, dan juga pisang saya targetkan sebulan tuh pasti ada yang panen setiap bulannya. Jadi hasil saya per tahun itulah kopi. Jadi saya sambung lagi dengan menanam alpukat. Jadi alpukat ini menanamnya jangka panjang. Kenapa saya bilang gitu? Dia baru siap panen setelah umur lebih kurang 5-7 tahun. Jadi lama sekali menunggunya. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Sebabnya waktunya cukup lama kalau kita baru mau mulai. Jadi itulah penjelasan langkah dan juga cara saya bertani. Jadi prinsip saya kerja nggak usah bekerja keras, tapi bekerja harus dengan cerdas.
Jadi kita bisa membaca situasi ke depannya mau seperti apa. Jadi menurut saya kalau tanaman di lahan saya ini untuk kedepannya bisa membantu perekonomian saya pribadi, insya Allah bisa juga membantu sesama petani. Ayo kawan-kawan, mulai dari sekarang. Kalau nggak kita, siapa lagi? Jadi cara kita, terutama cara saya bertani, saya selalu membaca peluang. Jadi gimana supaya saya bisa menjadi orang sukses? Kan kita nggak tahu nasib orang seperti apa. Walaupun petani sekarang, kita nggak tahu kedepannya nanti bisa jadi pengusaha, bisa jadi orang nomor satu. Kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi kita hidup nih harus berusaha. Kalau rezeki udah ada yang ngatur, tapi tugas kita selalu berusaha dan jangan pernah ngeluh kalau terjadi kegagalan. Jadi sistem saya bertani, saya pakai cara seperti orang bisnis. Kalau kawan-kawan melihat dengan jelas, orang bisnis biasanya dia apapun yang dikerjakan gak pernah cuma satu, pasti banyak bisnis-bisnis lainnya. Jadi seperti saya petani sekarang, seperti itulah. Jadi kebanyakan orang kalau udah mulai usaha terjadi kegagalan satu saja nggak akan mengulanginya lagi. Jadi kalau banyak cabangnya, gagal yang satu, seperti saya gagal pepaya, jadi pisang udah ada yang nunggu mengatasi kegagalan saya tadi. Jadi harus, walaupun kita bertani, harus berpikir luas. Jadilah petani cerdas yang bisa menghasilkan dan memberikan contoh yang bermanfaat untuk kita sesama. Oke kawan, jangan pernah bosan melihat channel Trik Pertanian Galileo. Jadi di sini saya selalu berbagi tips dan juga cara gimana supaya kita bisa sukses bersama. Oke, semoga video ini bisa membantu pencerahan dan juga motivasi supaya kita bisa kedepannya bisa sama-sama sukses. Oke, mungkin hanya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.